Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Nah, setelah selesai ujian tengah semester kemarin, kita akan mulai belajar kembali di tema 3. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang benda dan sifatnya. Sudah siap? Sebelum kita belajar, kita akan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai belajar tentang benda. Nah, di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang dapat kita lihat. Apa toh benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat. Benda dapat dilihat melalui sifat fisiknya. Nah, sifat fisiknya apa saja? Yang pertama, ukurannya. Benda ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Nah, bisa juga nanti akan kita ukur benda itu. Bisa menggunakan penggaris dan alat ukur yang lainnya. Yang kedua adalah warnanya. Warna benda itu apa? Insya Allah semua bisa ya menyebutkan warna benda. Kemudian dari sifatnya itu bentuknya bagaimana? Bentuknya ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, dan lain-lain. Coba kamu perhatikan benda-benda di sekitar kita. Yang keempat, bisa dilihat dari wujudnya. Nah, apa atau wujud itu? Nanti akan kita pelajari lebih dalam. Selanjutnya, kita akan mempelajari lagi tentang wujud benda. Insya Allah kelas 2 kemarin sudah kita pelajari. Wujud benda ada berapa? Nah, benar, ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti di pertemuan berikutnya, kita akan pelajari lebih detail lagi tentang sifat-sifatnya. Tapi kita coba ingat contohnya. Benda padat misalnya apa? Kalau di gambar itu ada yang dari kayu. Nah, seperti meja, kursi, lemari, perabotan rumah tangga yang lain. Banyak ya yang dari kayu. Nah, itu contoh benda padat. Benda cair misalnya apa? Nah, air, sirup, bensin, ya, kecap. Coba kamu cari lagi contoh-contoh benda cair. Yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda gas itu misalnya gas yang ada di dalam balon. Ya, awan yang kita lihat itu adalah kumpulan gas. Nanti akan kita pelajari lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kita akan belajar benda-benda yang terbuat dari kaca. Misalnya, alat-alat rumah tangga ya. Ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, itu berasal dari kaca. Kenapa sih bahan kaca banyak digunakan? Karena kaca memiliki sifat yang tembus cahaya. Jadi seperti digunakan pada kacamata, jendela, itu kan kalau cahaya masuk kita bisa melihat dengan jelas. Kemudian sifat yang kedua adalah kedap air. Kedap air itu apa? Tidak tembus air. Nah, gelas itu bahannya kedap air. Jadi ketika dikasih air, airnya tidak keluar. Makanya bahan-bahan dari kaca ini sangat banyak digunakan untuk peralatan yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya kita akan belajar
benda-benda yang berasal dari logam. Nah, sudah tahu yang dari logam, misalnya dari besi, dari aluminium, atau dari kuningan, itu termasuk logam. Emas itu juga termasuk logam. Nah, contoh-contoh benda yang dari logam misalnya seperti panci yang digunakan ibu ya untuk memasak, ada penggorengan, sendok, kerangka mobil itu banyak dari logam besi, dari logam aluminium ya. Pagar rumah itu juga banyak dari besi. Kemudian logam seperti emas itu banyak digunakan untuk apa biasanya? Untuk perhiasan. Nah, seperti itu. Kuningan juga bisa untuk perhiasan dan alat-alat hiasan di rumah ya. Kenapa logam ini banyak digunakan oleh manusia? Karena sifatnya kuat, seperti besi itu banyak digunakan untuk rangka rumah, itu karena kuat. Kemudian dapat dibentuk ya, nanti dipanaskan terus dibentuk menjadi bermacam-macam bentuk. Dan yang sifat yang selanjutnya adalah penghantar panas yang baik. Apa maksudnya? Jadi logam ini bisa mengantarkan panas dengan baik. Misalnya digunakan pada panci. Kalau kena panas, pancinya ikut panas. Nah, itu makanya logam ini adalah penghantar panas yang baik. Banyak digunakan untuk alat-alat rumah tangga. Selanjutnya, kita akan mempelajari benda-benda dari karet. Di sekeliling kita banyak ya benda yang berasal dari karet. Misalnya ada ban mobil, ban sepeda, ada balon, ada sandal, bola basket ya, sarung tangan. Itu adalah contoh-contoh benda yang berasal dari karet. Kenapa kok ban atau balon ya ini berasal dari karet? Karena sifatnya lentur dan tidak tembus air. Coba kalau kamu pegang balon itu ya, bisa ditarik-tarik, lentur gitu. Nah, sarung tangan juga banyak yang berasal dari karet. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bahan dari plastik. Banyak sekali benda-benda yang kita temui yang bahannya dari plastik ya. Misalnya alat-alat di kamar mandi seperti ember, gayung, alat kebersihan, payung, itu kan berasal dari plastik. Jas hujan, ini sangat penting ketika musim penghujan. Kenapa jas hujan itu berasal dari plastik? Nah, plastik punya keunggulan tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air, sehingga seperti jas hujan dan payung ini dibuat dari plastik. Ketika hujan, airnya tidak menembus bahan dari plastik. Bahan dari plastik juga sangat mudah dibentuk ya. Di pabrik-pabrik plastik itu plastik dirubah menjadi bermacam-macam bentuk ya. Alat-alat rumah tangga itu banyak, dari mulai piring, gelas ya, itu mangkuk, itu banyak dari plastik. Tapi juga harus berhati-hati, tidak semua bahan dari plastik itu bisa untuk digunakan sebagai peralatan makan. Itu ada aturan-aturannya. Kemudian plastik juga ringan ya, lebih ringan dibandingkan kayu, sehingga banyak benda-benda dibuat dari bahan plastik. Benda-benda yang banyak kita gunakan sehari-hari adalah benda yang bahannya dari kayu. Di sekolah atau di rumah banyak sekali ya benda-benda yang bahannya dari kayu, seperti meja, kursi, lemari, peralatan rumah tangga lainnya. Kayu adalah bahan yang mudah ditemui. Berasal dari apa kayu? Ya, dari pohon. Nah, kayu ini banyak digunakan, keunggulannya adalah mudah dibentuk dan kuat ya. Paling tidak bisa digunakan pada jangka waktu yang lama.
tidak mudah patah juga ya, sehingga banyak sekali benda-benda yang berasal dari kayu yang dibuat oleh manusia. Nah, ini adalah akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari banyak benda di sekeliling kita, dari mulai sifat fisiknya, dari mulai wujudnya, dan asalnya. Tadi sudah kita pelajari. Semoga itu akan bermanfaat bagi kita ke depannya. Ustazah berpesan tetap solih-solihah dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.